Oke, langsung saja kita bedah bahan-bahan dari Anda hari ini. Fokus kita ada di bab 5 Atomic Habits. Ini soal cara paling jitu gitu ya buat memulai kebiasaan baru. Ada kutipan menarik nih, siap kita gali. Soalnya kita sering banget tahu mau ngapain, tapi ya itu, mulainya itu loh kadang susah banget. Betul, seringnya gitu. Nah, sumber ini kasih kita cara praktis, jadi nggak cuma modal niat atau tekad aja. Betul sekali. Bab ini kan intinya soal hukum perubahan perilaku yang pertama. Jadikan jelas atau make it obvious. Kuncinya memang bikin niat kita itu spesifik, jelas. Bukan cuma pengen olahraga gitu. Ada penelitian yang dikutip di sini yang menunjukkan kalau niat yang jelas itu benar-benar nendang kemungkinan kita buat bertindak. Beneran ngaruh. Sip. Oke, jadi misi kita sekarang adalah mengambil 2 strategi utama dari bab 5 ini yang bisa langsung Anda pakai biar lebih gampang memulai kebiasaan apapun. Gimana? Setuju. Penting ini. Oke, strategi pertama ini rasanya langsung ke intinya banget ya. Sumbernya menyarankan formula namanya niat implementasi. Gini formulanya, saya akan perilaku pada waktu di lokasi. Contohnya, saya akan meditasi 1 menit jam 7 pagi di dapur. Jadi kita dipaksa mikir kapan dan di mananya. Jelas banget ya kan? Iya, iya. Dan yang bikin ini efektif itu ya karena formula sederhana ini langsung membasmi keraguan atau ketidakjelasan. Tahu nggak ada studi menarik di Inggris yang disebut di sini. Jadi ada kelompok yang diminta nulis rencana spesifik, kapan dan di mana mau olahraga. Nah, tingkat sukses mereka itu jauh melampaui kelompok yang katakanlah cuma dikasih motivasi atau penjelasan manfaatnya aja. Oh wow, jauh ya bedanya? Jauh. Ini mengubah niat yang tadinya kabur, nanti di olahraga, jadi sinyal konkret. Oke, jam 5 sore di taman depan rumah. Jadi ada pemicu yang jelas gitu. Oke, masuk akal banget. Nah, kalau tadi soal waktu dan tempat, strategi kedua ini disebutnya habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Idenya ini dari BJ Fogg, katanya sih gitu. Ini lebih ke nyantolin kebiasaan baru ke yang udah ada. Formulanya gini, setelah kebiasaan saat ini, saya akan kebiasaan baru. Contohnya, setelah selesai sikat gigi pagi, saya akan langsung flossing. Nah, ini cerdas. Jadi kebiasaan lama jadi kayak gantungan buat yang baru gitu ya? Betul. Ini memanfaatkan alur perilaku yang udah kayak otomatis jalan. Nggak perlu mikir lagi. Kebiasaan lama jadi sinyal, jadi cue buat mulai kebiasaan baru. Penulisnya di sini mengaitkan ini dengan sesuatu yang disebut efek Diderot. Pernah dengar? Efek Diderot, kayak gimana tuh? Itu loh, cerita filsuf Prancis yang beli jubah merah bagus banget. Terus dia jadi pengen ganti semua perabotannya biar serasi sama jubah barunya. Oh, iya pernah dengar sekilas. Nah, mirip kayak gitu. Satu kebiasaan baru atau lama itu bisa memicu rentetan kebiasaan lainnya. Jadi ada efek domino gitu. Wah, menarik banget analoginya. Dan kayaknya nih ya, kunci dari kedua strategi ini, baik niat implementasi maupun habit stacking, itu soal pemicunya yang super spesifik dan bisa langsung dikerjain ya. Persis. Itu intinya. Penulisnya ceritakan dia awalnya gagal waktu niatnya cuma pas istirahat makan siang mau push up 10 kali. Itu kan, ngambang banget waktunya. Betul. Karena istirahat makan siang itu nggak jelas kapan persisnya mulainya, kapan selesainya, di mana posisinya, terlalu luas. Makanya dia ubah jadi, pas saya menutup laptop untuk makan siang, saya akan push up 10 kali di sebelah meja. Nah, ini baru jelas banget. Oke, menutup laptop itu kejadian spesifik ya? Spesifik dan lokasinya juga jelas di sebelah meja. Semakin nempel kebiasaan baru ke pemicu yang konkret, semakin kecil kemungkinan kita lupa atau ya malas pas waktunya tiba. Ujung-ujungnya balik lagi ke prinsip dasar tadi. Jadikan jelas, make it obvious. Jadi intinya buat Anda nih yang dengerin, nggak perlu lagi cuma ngandelin semangat 45 atau willpower yang kadang naik turun buat mulai sesuatu yang baru. Cukup rancang aja kapan dan di mana pakai niat implementasi, atau kaitkan ke rutinitas yang udah jalan pakai habit stacking. Betul. Ini kayak kita masang alarm pengingat yang jelas banget buat diri sendiri gitu ya. Iya betul. Ini tuh soal mendesain ulang lingkungan dan sistem kita sendiri supaya mendukung kebiasaan yang kita mau. Bikin langkah pertamanya itu jadi ya segantang dan sejelas mungkin.
Ini aplikasi nyata dari hukum pertama perubahan perilaku yang dibahas di bab ini. Oke, jadi kita dapat dua senjata ampuh nih hari ini dari bab 5. Pertama, niat implementasi tentukan waktu dan lokasi yang super spesifik. Hmm, Kedua, habit stacking, gandeng kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang udah paten, yang udah otomatis. yup. Tujuannya sama, bikin pemicu kebiasaan baru Anda jadi jelas banget. Nggak bisa ngeles lagi. Dan ini jadi bikin mikir juga ya. Sebuah pertanyaan menarik mungkin buat Anda renungkan. Jangan-jangan keberhasilan kita membentuk kebiasaan itu nggak cuma soal seberapa besar keinginan atau motivasi kita, tapi mungkin lebih ke seberapa pinter kita mendesain sistem pemicu di sekitar keinginan itu. Sesuatu buat direnungkan, ya kan? Wah, pemikiran yang menarik banget buat penutup. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.